Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, melalui video ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan bagaimana caranya mengembangkan sebuah modul ajar. Ya, oke, seperti yang sudah pernah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa modul ajar ini ya ini menjadi bentuk perencanaan pembelajaran yang memang harus disiapkan oleh guru ketika guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di kurikulum yang lama ya modul ajar ini sebetulnya sama ya secara substansi sama dengan perangkat pembelajaran ya sama dengan RPP. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya kurikulum 2013 perencanaannya itu dibuat dalam bentuk perangkat pembelajaran, di dalamnya ada RPP. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang guru harus mengembangkan membuat modul ajar ya. Jadi sebetulnya substansinya ya pada prinsipnya sama ya, sebelum guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus menyiapkan persiapan pembelajaran ya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka persiapannya itu dalam bentuk modul ajar gitu ya. Nah, di sini Bapak sudah memperlihatkan ya ada satu contoh modul ajar yang Bapak kembangkan sendiri ya, misalkan ini pada topik keanekaragaman hayati ya. Jadi ini adalah modul ajarnya, biar rapi diberi cover ya. Oke, kemudian nah ini memperlihatkan komponen-komponen yang memang harus ada di dalam modul ajar. Jadi yang pertama itu ada identitas ya, sama seperti RPP ya. Kalau dulu di RPP ada yang namanya titi mangsa, di situ ada nama sekolah, begitu ya. Ada jenjang kelasnya, semester, dan lain sebagainya. Ya. Oke, ini fase E ya, kelas 10. Ya, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa sekarang sudah tidak ada lagi penjenjangan ya. Penjenjangan kelas kalau di SMA kelas 10, kelas 11, tapi menggunakan istilah fase. Ya, fase E itu untuk kelas 10 ya atau kelas 1 SMA. Fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, ini topiknya tentang keanekaragaman hayati. Ada identitas umum di sini ya. Anda bisa lihat di situ identitas umumnya apa saja. Kemudian ada informasi khusus ya, ada informasi khusus. Nah, pada bagian informasi khusus ini eh, guru harus menyampaikan hasil tes diagnosa, ya hasil tes diagnostik yang sebelumnya sudah dilakukan, ya. Jadi ini menjadi salah satu pembeda barangkali. Jadi kalau di perangkat pembelajaran pada kurikulum sebelumnya, guru tidak harus melakukan tes diagnostik. Nah, kalau sekarang guru harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu dalam rangka untuk menggali pengetahuan awal peserta didik ya, menggali informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Jadi di sini guru bisa menggali motivasinya, minatnya, gaya belajarnya, kemampuan intelektualnya ya, sehingga sebelum kegiatan pembelajaran guru paham, tahu motivasi peserta didik. Sudah tahu gaya belajarnya, siapa yang gaya belajarnya kinestetik, siapa yang gaya belajarnya visual, siapa yang gaya belajarnya audiovisual. Ya, kemudian paham juga ya di kelas itu siapa yang kelompok atas, kelompok tengah, kelompok bawah. Jadi itu perlu diketahui oleh guru sebelum guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, silakan dibubuhkan di situ profil pelajar Pancasilanya apa saja. Ya, ini bisa langsung diambil saja gitu ya. Kemudian ada sarana prasarana, ya, kemudian ada target peserta didik, kemudian ada model pembelajaran, metode yang digunakan. Ya, misalkan di sini disampaikan pendekatannya saintifik, modelnya adalah discovery learning. Itu ya, modelnya discovery learning. Jadi Anda bisa memilih model yang lain, silakan. Ya, bisa PBL, bisa CTL atau yang lain.
Oke, kemudian kita masuk ke komponen inti. Ya, di sini ada capaian pembelajaran. Ya, nah capaian pembelajaran ini Anda tinggal copy paste saja. Ya, sudah ada di standar isi pada fase E. Ya, karena ini untuk kelas 10 ya. Jadi Anda ambil saja untuk fase E itu, di copy, di paste di sini, gitu ya. Jadi peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi. Ya, jadi Anda harus betul-betul pahami apa keinginan tuntutan dari capaian pembelajaran ya. Peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait dengan keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi dan seterusnya ya. Jadi ini Anda harus betul-betul pahami karena ini nanti Anda jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan tujuan pembelajaran ya. Jadi Anda harus pahami di sini bahwa capaiannya adalah memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan. Jadi sebetulnya pada intinya di sini kita harus membekalkan kemampuan problem solving pada konteks-konteks materi di sini ya. Pada konteks keanekaragaman makhluk hidup, virus, inovasi teknologi biologi dan seterusnya. Oke, tujuan pembelajaran. Ya, ini dikembangkan dari capaian pembelajaran. Ini silakan nanti disesuaikan dengan alokasi waktu, ya. Jadi kalau misalkan alokasi waktunya 2 jam pelajaran, silakan kira-kira eh, berapa nih tujuan pembelajarannya begitu yang pantas atau yang rasional untuk 2 jam pelajaran. Oke, pada intinya, pada prinsipnya, tujuan pembelajaran ini harus holistik. Artinya harus membekalkan kemampuan holistik, kemampuan yang menyeluruh ya. Kalau kita lihat konteks kurikulum 2013, ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, tentunya ini juga kalau Anda perhatikan, ya, tujuan pembelajarannya itu meliputi ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, ya. Misalnya di sini ada peserta didik dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman. Peserta didik dapat mengidentifikasi tipe ekosistem, ya. Kemudian menganalisis ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Ini masuk ke dalam tujuan pengetahuan, ya, tujuan pengetahuan. Kita menggunakan taksonomi Bloom untuk pengetahuan. Misalkan di sini mengidentifikasi ini C2 ya, menganalisis C4 ya. Jadi harus ada kemampuan high order thinking-nya juga ya sebagai dasar untuk melakukan kegiatan problem solving. Ya, kemudian juga ada tujuan keterampilan di sini kalau Anda perhatikan ya, peserta didik dapat menghasilkan ide atau gagasan yang orisinal, menghasilkan ide gagasan yang orisinal terkait dengan upaya pelestarian. Ini adalah tujuan keterampilan. Membuat biopestisida itu juga keterampilan ya. Kemudian mengajukan pendapat tentang isi kandungan, ya kalau ini bisa masuk ke pengetahuan, bisa juga masuk ke sikap spiritual ya. Jadi artinya tujuannya juga di sini harus holistik ya, menyeluruh, meliputi semua aspek kompetensi gitu ya. Nah, kemudian ya, ini asesmen selanjutnya. Asesmen ini tolong direlevansikan dengan tujuan gitu ya. Misalkan di sini ya, ada tujuan tentang peserta didik dapat menghasilkan ide atau gagasan yang orisinal terkait dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Maka di sini ada lembar penilaian terkait dengan eh, ide atau gagasan. Nah, karena di sini ide gagasannya itu disajikan dalam bentuk poster, maka di sini ada penilaian poster, gitu ya. Ada penilaian pengetahuan ya dengan menggunakan tes. Kemudian juga ada lembar penilaian produk ya, karena di sini ada membuat biopestisida ada atau biopestisida. Kemudian ada lembar penilaian pendapat gagasan ya, karena di sini ada mengajukan pendapat gagasan tentang isi kandungan surat Al-An'am ayat 141 ya. Jadi terlihat di sini ada korelasi ya, ada korelasi atau relevansi antara tujuan dengan asesmennya, karena tujuan ini harus diketahui, harus diukur gitu ya. Nah, di sini di asesmen ini Anda harus
merancang alat ukurnya apa, begitu ya. Termasuk untuk yang tes diagnostik tadi, mengetahui eh, kemampuan awal peserta didik. Ya, oke, ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini adalah Anda bisa mengajukan sebuah pertanyaan yang nanti bisa menantang peserta didik, ya, memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih jauh lagi terkait dengan keanekaragaman hayati. Ada pemahaman bermaknanya, tinggal disebutkan saja. Kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Ya, nah di sini ada awal, inti, dan penutup ya. Kegiatan awal, jangan lupa ya komponennya ada persepsi, ya, menarik perhatian peserta didik tujuannya. Kemudian ada motivasi, ya kita motivasi peserta didik. Jadi setelah perhatiannya tertarik, kita motivasi. Misalkan di sini caranya dengan menyajikan ayat, menggali informasi yang ada di ayat, begitu ya, untuk dia memotivasi mereka mempelajari lebih jauh terkait dengan keanekaragaman hayati. Kemudian pemberian acuan, ya sampaikan acuan atau tujuan pembelajarannya apa. Ya, baru nanti kita masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini nanti bisa disesuaikan ya sintaknya atau langkah-langkahnya dengan model yang dipilih ya. Di atas itu menggunakan model discovery ya. Sintaknya ada stimulasi, pemberian rangsangan. Di sini guru menyajikan video terkait dengan manfaat pentingnya keanekaragaman hayati. Ada problem statement, identifikasi masalah untuk melakukan penyelidikan. Ya, bisa simak di situ ya. Ada pertanyaan yang memang diajukan untuk mengguiding, membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan. Ya, apa yang terjadi jika lebah tidak ada? Apa dampaknya terhadap kelangsungan hidup tumbuhan yang ada di sekitar kita? Apa dampaknya pada kelangsungan tumbuhan mangga? Ya, jadi kalau tidak ada lebah, bagaimana nih kelangsungan tumbuhan mangga? Apa dampaknya terhadap kelangsungan tumbuhan rambutan? Dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian juga di sini kalau Anda perhatikan, ya ada langkah-langkah saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar. Ya, karena pada prinsipnya standar proses pembelajaran sains, IPA, biologi itu harus saintifik. Maka dari itu harus ditunjukkan juga di sini begitu ya. Nah, di sini Anda harus rancang aktivitas-aktivitasnya atau kegiatan-kegiatannya sebermakna mungkin. Ya, sehingga nanti bisa melatihkan keterampilan satu, ya, bisa melatihkan, membekalkan high order thinking, keterampilan proses, karakter, bisa melatihkan keterampilan berpikir, ya, kemudian juga bisa melatihkan sikap, ya, profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini adalah sintak dari discovery, stimulasi, problem statement, kemudian data koleksi, mengkoleksi data, begitu ya. Mengkoleksi data untuk mencari tahu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Jadi apa dampaknya pada kelangsungan hidup tumbuhan mangga kalau misalkan tidak ada lebah? Mereka melakukan penyelidikan, mereka melakukan kajian literatur, ya, mencari sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, kemudian selanjutnya data processing. Ya, Pak. Siswa dapat data dari internet, dari jurnal, ya, atau dari sumber yang lain, kemudian diolah datanya. Ya, diolah datanya, didiskusikan dengan anggota kelompok, begitu ya, sehingga bisa melatih berbagai macam kemampuan di sini. Sampai pada akhirnya dapat kesimpulan, kemudian ya dipresentasikan hasilnya, begitu ya. Jadi ini presentasi ini kan relevan dengan mengkomunikasikan ya di langkah saintifik. Ditutup ya, kemudian jangan lupa di penutupan itu ada membuat kesimpulan ya, mengkonstruksi kesimpulan dan siswa yang mengkonstruksi kesimpulan. Ada refleksi ya, refleksi dari peserta didik, kemudian refleksi gurunya. Jadi ini penting dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Oke, tadi ada LKPD yang menggunakan LKPD untuk mengguiding, membimbing langkah-langkah discovery-nya, maka di sini dilampirkan LKPD-nya seperti apa, begitu ya.
Kemudian ada integrasi ayatnya juga di LKPD kalau Anda perhatikan di sini gitu ya. Jadi LKPD-nya ini didesain, dirancang, nanti bisa Anda simak ya. Dirancang untuk membimbing peserta didik melakukan langkah-langkah discovery atau penemuan gitu ya. Terus asesmennya juga ya, anak asesmennya ini juga apa namanya disesuaikan ya, disesuaikan kemudian dilampirkan instrumennya. Misalkan di sini ya, ada self assessment minat belajar untuk eh, apa namanya tes diagnostik gitu ya. Untuk mengetahui minat peserta didik terhadap pembelajaran biologi terhadap topik keanekaragaman hayati misalnya. Ada tes diagnostik pengetahuan awal, ada 2 pertanyaan di sini dilampirkan juga begitu ya. Karena di atas ada diskusi, ada lembar penilaian diskusi, gitu ya. Kemudian ada penilaian poster, ya karena memang di atas di kegiatan inti kalau Anda perhatikan ada poster yang dibuat oleh peserta didik sehingga harus dinilai posternya juga begitu ya. Ada penilaian produk biopestisida, dinilai produknya gitu ya. Ada penilaian ide gagasan terkait dengan tadi ya ada satu tujuan di situ untuk menuntut peserta didik mengeluarkan ide gagasan terkait dengan isi kandungan surat Al-An'am ayat 141. Maka dibuat juga penilaiannya begitu ya. Ada penilaian pengetahuan di sini dalam bentuk esai ya. Kemudian ya jadi pada prinsipnya apa namanya instrumen-instrumen yang dibutuhkan ya pada untuk mengukur ketercapaian tujuan ini harus disertakan di dalam modul gitu ya. Kemudian di bagian akhir ada daftar pustaka gitu ya. Kemudian ada validasi dari pihak yang berwenang gitu ya. Barangkali itu penjelasannya. Jadi silahkan kalau misalkan Anda mengembangkan modul ajar ya perhatikan komponen-komponennya. Kemudian juga perhatikan bahwa Anda ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang sebermakna mungkin. Ya, pikirkan aktivitas yang bisa membekalkan banyak kompetensi karena kita sebagai seorang pendidik tentunya berkewajiban untuk membekalkan kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan oleh mereka di masa yang akan datang. Ya tidak hanya pengetahuan begitu ya, Anda juga harus membekalkan keterampilannya, kemampuan berpikir kritis, problem solving, berpikir kreatif, ya kemudian juga ada harus membekalkan karakter, profil pelajar Pancasila, sikap spiritual kepada peserta didik. Oke, itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.